kita memuji Dia, sebab Dia Tuhan yang setia, yang tidak pernah berkesudahan kasih sertanya dalam hidup kita. Selalu baru rahmat-Nya setiap pagi. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Hey. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Hey. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Amin. Haleluya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Hey. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hey. Kasih setia-Mu besar selamanya. Sekali lagi katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar, kasih setia-Mu besar selamanya. Amin. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Amin. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya setiap pagi bagi kita. Hey, haleluya. Tiada kesudahan setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari,
Yesus baik. Sebab Dia Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia setia sekarang, dahulu, dan sampai selama-lamanya. Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Hey. Tiada berkesudahan kesetiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, hey, hey, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, hey, hey, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebab Dia Tuhan yang baik bagi saya dan saudara. Dia setia di dalam hidup kita. Haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Hey, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, hey, hey, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah. Sebab Engkau Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang baik, tak perlu kita ragu, sebab Dia setia bagi kita. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yes. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, percaya untuk selamanya. Hey. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, percaya untuk selamanya. Hey. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Haleluya. Hey. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau tetap hadir, menyertai, menuntun, memimpin setiap langkah demi langkah. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Di dalam kelemahan kita, dalam apapun situasi hidup kita saat ini, Dia tetap hadir menyertai, menuntun dan memimpin setiap langkah hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu setia bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku.
beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani,
setia. Allah yang setia, Kau Bapa yang kekal. Ku bersyukur, hatiku bersyukur Tuhan, karena kasih sayang-Mu, kasih setiamu tak pernah berhenti. Kau nyatakan bagi hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau Tuhan yang setia, yang takkan pernah tinggalkanku. Kau Bapa yang baik. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ilaralalalala syakayaralalalala, sikaralalalala syakayaralalalala, ilaralalalala se. Oh, Raja segala raja, Kau Tuhan yang layak ditinggikan, Kau Tuhan yang setia, Kau Bapa yang kekal, Kau penyelamat hidupku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya kasih-Mu, ku berserah padamu, ku berserah akan janji setiamu Tuhan, yang tak pernah berkesudahan. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi, selalu baru rahmat-Mu setiap pagi. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, takkan pernah Kau tinggalkanku. Kau gembala yang baik, Kau yang menuntun langkah hidupku, berjalan di dalam rencana-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Oh, Engkau baik, Engkau baik, sungguh Engkau Bapa yang baik. Engkau penyelamat hidupku, dan takkan Kau tinggalkanku Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih sayang-Mu tak pernah berhenti bagiku. Oh, ku tinggikan nama-Mu, ku sembah Kau Allahku, Raja segala raja. Kau Allah yang setia. Oh, takkan takut hatiku, sebab Kau besertaku, sebab Kau besertaku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada ketakutan di dalam hati kami, karena Engkau Tuhan yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu bagi kami. Kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang selalu hadir menyertai langkah demi langkah hidup kami. Di dalam segala keadaan, Tuhan yang menjadi sandaran kami. Engkau Tuhan yang dapat diandalkan, karena
Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya takkan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Di dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Kami berserah di dalam kekuatan Tuhan. Di tengah segala situasi dan keadaan yang kami hadapi. Ketika kami berserah kepadamu, maka kekuatan baru Engkau akan terus nyatakan dalam hidup kami. Engkau meneguhkan hati kami untuk menatap hari esok kami. Sekalipun seringkali kami gelisah cemas ya Tuhan, di tengah-tengah segala keadaan ini. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa bagi orang yang berharap dan berserah kepada Engkau, Engkau tidak pernah mengecewakan. Karena kesetiaan-Mu, Engkau akan menyatakan janji-Mu itu di dalam kehidupan kami. Tuhan berbicara kepada kami di pagi hari ini, di dalam rangka untuk mengingatkan kami akan kasih-Mu bagi kami untuk menyiapkan dan menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Waktunya Tuhan mengendalikan dan mengambil alih seluruhnya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, biasanya tanggal hari-hari seperti ini kita ada mempersiapkan diri sedang berangkat ke pantai untuk melakukan acara Family Day. Tapi tahun ini Bapak Ibu kita cukup beribadah di sini karena ada berbagai hal pertimbangan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Februari, saya dari Surabaya menanti di Batam menunggu istri dan anak saya pada hari Rabunya. Dan kemudian ketika pada waktu itu istri dan anak saya berangkat dari Pangkal Pinang ke Jakarta, semestinya bisa direct langsung ke Batam, tapi karena pada waktu itu penerbangan ya biasalah ya, jadi mungkin penumpang kurang, akhirnya pergi ke Jakarta dulu, tapi itu mengalami delay yang cukup panjang. Nah, sesampai di Jakarta istri saya memberitahu bahwa mereka akan flight jam 7.30, maksudnya jam 19.30. Dan akhirnya mereka flight, dan kan saya biasanya memperkirakan kira-kira tiba di Batam jam berapa. Kemudian saya buka radar flight dan saya pantau terus penerbangan itu. Setiba melewati Palembang Bapak Ibu, maka pesawat yang mereka tumpangin itu berbalik arah kembali arahnya ke Jakarta. Nah, di saat itu Bapak Ibu hati saya mulai cemas, gelisah, waduh ini kenapa, ini ada apa gitu. Dan kemudian lama sekali akhirnya saya melihat di radar flight, pesawat yang mereka tumpangin itu berada di atas bandara Palembang. Nah, pada waktu mereka berada di Sungai Musi saudara, kemudian ada pesawat yang lain yang juga ke arah Palembang seperti bertubrukan. Dan kemudian pesawat yang mereka tumpangin itu hilang di radar. Waduh, hati saya udah mulai cemas. Cemas sekali saudara. Waduh, ini kenapa ini? Kenapa ini? Dan lama sekali untuk muncul. Sampai saya tanya waktu saya sudah sampai di bandara di Batam, saya tanya kepada petugasnya, Pak, itu pesawat batik dari Jakarta ke sini jam berapa ya dia akan mendarat? Dia bilang gak jelas. Waduh, tambah membuat saya jadi khawatir gitu. Lalu saya coba menenangkan pikiran hati, walaupun tidak bisa saudara mengendalikan kecemasan saya. Tapi saya coba tenang. Kemudian sopir yang mengantar saya di bandara bilang, gimana Pak, jam berapa mendarat? Saya bilang sepertinya mengalami masalah. Kenapa Pak? Waktu dia tanya begitu, kenapa Pak? Saya nggak bisa jawab. Saya bilang nggak tahu. Ini pesawatnya tadi sepertinya balik arah dan sekarang nggak tahu, nggak jelas. Nah, akhirnya 1 jam kemudian baru muncul itu pesawat di radar itu, dan dia sudah masuk ke di landasan Palembang. Lalu akhirnya saya telepon istri saya bilang kenapa masalah? Istri saya bilang itu oksigen di kabin mengalami penurunan. Wah, tuh saya bilang terbang enggak ya? Itu sudah sedikit tenang saudara. Ya, sedikit tenang. Tapi enggak lama kemudian, cukup lama saudara, akhirnya mereka flight pesawat yang berbeda. Jadi pesawat yang tadi dari Jakarta yang saya lihat agak sedikit berpapasan dengan pesawat mereka yang ke Batam. Tetapi enggak jelas kapan mau terbang. Mereka sudah di dalam pesawat. Saya tanya sama istri saya, karena istri saya mungkin agak itu, saya tanya ke Kes, itu kenapa kalian udah di pesawat? Iya, tapi nggak tahu kapan terbangnya. Nggak ada pemberitahuan. Waduh, saya bilang gimana ini. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, akhirnya tepatnya jam 11 baru flight.
11 malam dan tiba mereka di Batam waktu itu setengah 1 pagi. Nah, dalam perjalanan mereka, dalam penantian yang semestinya mereka tiba jam 5 sore, ternyata baru tiba jam setengah 1 pagi. Dan di saat-saat situasi yang menegangkan buat saya itu membuat saya menjadi cemas, menjadi gelisah. Waduh, jangan-jangan gimana ya? Saya pikirannya itu udah macam-macam, saudara. Ya, membuat pikiran, aduh, nggak keruan. Ya, kenapa saudara? Karena saya pernah membayangi penerbangan dari sini ke Palembang itu waktu pesawat saya sampai 4 kali mutar di atas Sungai Musi. Dan itu membuat saya waduh kasihan ya. Dan kemudian kebayang tahu enggak? Kejadian Lion Air yang dari Pangkal Pinang dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Itu yang membayang-bayangin saya. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, banyak sekali bisa menimbulkan kecemasan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang memiliki keterbatasan, kelemahan di dalam segala hal. Hari-hari ini ya sedang banyak orang yang mengalami kecemasan, khususnya ya 1 tahun yang lalu Menteri Kesehatan kita Pak Budi menyampaikan bahwa penduduk Indonesia mengalami ada 32 juta orang mengalami kecemasan, ya gelisah, ya dan ini sesuatu jumlah yang tidak sedikit. Karena kalau dihitung 32 juta dibanding dengan 270 juta penduduk Indonesia saat ini, kurang lebih 12% penduduk Indonesia mengalami kecemasan. Ini bukan sesuatu angka yang sedikit. Ya, dan kemudian menurut WHO bahwa kecemasan itu bukan semakin menurun, semakin meningkat, semakin bertambah-tambah. Ditambah dengan ada satu lagi istilah yang saat ini namanya Trump Anxiety Disorder. Ya, kecemasan, kegelisahan, gangguan kegelisahan Trump. Kenapa? Karena kebijakan ekonomi. Situasi yang sangat tidak mudah hari ini, di mana situasi politik, ekonomi, keamanan bermacam-macam. Sehingga dari survei yang dilakukan oleh WHO bahwa gangguan kesehatan atau gangguan kecemasan bagi penduduk dunia hari-hari ini mengalami peningkatan yang sangat drastis. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, seorang sejarawan kerajaan Romawi berkata begini, Bapak Ibu, ya, bernama Pliny the Elder. Dia berkata begini, di dalam semua ini satu-satunya kepastian adalah bahwa tidak ada yang pasti. Ya, artinya bahwa dunia ini tidak ada suatu kepastian. Gak ada. Siapa yang bisa menjamin ada kepastian hari esok oleh siapapun? Gak ada. Itu sebabnya yang membuat peningkatan kegelisahan itu terjadi. Ya, apa yang dikemukakan oleh Pliny, saudara, memang ya ada benarnya dalam banyak hal. Kehidupan di dunia ini bersifat serba tidak pasti. Ya, cuaca bersifat tidak pasti. Di mana nanti pagi ini tiba-tiba panas sekali. Gak lama kemudian mendung, saudara, dan hujan. Ya, belum lagi situasi ekonomi dan politik. Sehingga tidaklah mengherankan bahwa apabila jumlah orang mengalami gangguan kecemasan sangat tinggi. Bahkan bukan karena ya saudara-saudari situasi yang keadaan mereka sendiri, tetapi keadaan yang di luar sana yang tidak pasti. Disinilah pentingnya pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya ketika pada waktu ia mengadakan perjamuan dan ia memberitahu bahwa dia akan segera ditangkap dan akan disalibkan, saudara. Ya, saudara-saudari, pesan yang ia sampaikan berkenaan dengan kenaikannya ke surga, yaitu akan terjadi sekitar 1/2 bulan sesudah penyaliban.
Di dalam situasi yang mencekam di malam itu saudara, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan begini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat aku berada kamu pun berada. Nah saudara-saudari yang dikasihi Kristus, saat para murid-murid Yesus itu sedang merasa resah dan cemas karena kepada mereka Yesus memberitahukan bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap dan disalibkan. Bukan itu saja juga Yesus berkata bahwa sesudah penyalibannya ia akan pergi ke rumah Allah Bapa. Saudara-saudari selanjutnya kepada para murid-muridnya yang sedang merasa gelisah itu. Karena mereka menghadapi masa depan yang tidak pasti itu. Di ayat 1 dikatakan Yesus janganlah gelisah hatimu. Saudara-saudari dalam bahasa Yunani kata janganlah gelisah hatimu itu adalah dalam bentuk present imperatif aktif. Artinya suatu perintah yang wajib secara terus menerus. Dengan kata lain, perintah itu tidak tergantung kepada keadaan. Bukan kalau keadaan nyaman mereka tidak usah merasa gelisah. Tetapi kalau keadaan tidak nyaman mereka boleh gelisah. Tidak demikian saudara-saudari. Saudara Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Patut diketahui bahwa perintah yang Yesus sampaikan itu bukan hanya ditujukan kepada para murid-muridnya. Tetapi juga kepada kita sampai sekarang. Saudara, namun juga bagi kita semua perlu kita menyadari dan memahami betul dan mengingat betul apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Kalau kita bertanya apakah yang kita perlukan di dalam mengatasi rasa cemas atau khawatir di dalam hidup kita? Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus yang ia utarakan selanjutnya dikatakan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya saudara-saudari, iman merupakan antidot atau obat penawar yang kita perlukan. Sama seperti antidot yang diperlukan oleh orang yang digigit ular yang berbisa. Sebelum bisa ular itu melumpuhkan saraf-saraf pernafasan atau merusak sel-sel darah orang, maka ia harus diberikan namanya antidot atau obat penawar. Demikian juga Yesus menjelaskan iman atau percaya kepada Allah dan kepada Kristus merupakan antidot dari perasaan gelisah dan cemas yang menguasai hati para muridnya. Demikian juga kepada kita hari ini, antidot daripada rasa gelisah atau penawar daripada rasa gelisah adalah apa saudara? Iman. Percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus menjelaskan 3 alasan mengapa kita percaya kepada Dia. Hal yang pertama adalah janjinya dapat diadakan. Sekali lagi untuk alasan kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah janjinya dapat diandalkan. Sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua tadi di dalam Yohanes, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Tuhan itu adalah rasional. Dia menyampaikan suatu perintah atau janji, ia tidak asal berkata, dia tidak asal mengucapkannya, tidak. Ia selalu memberi alasan terhadap perintah atau janjinya.
Ia menyampaikan mengapa ia berjanji seperti itu. Sehingga dengan demikian kita dapat menimbang apakah perintah atau janji itu patut kita taati dan pegang atau boleh kita abaikan saja. Ia bukan seperti seorang kepala suku yang menerima dua kakak beradik yang sedang memperebutkan warisan dari orang tua mereka. Si sulung datang kepada kepala suku dan berkata, Raja, ini ada perkara yang sedang terjadi di tengah-tengah kami. Dia berkata bahwa warisan daripada orang tua saya yang sudah meninggal itu, yang sudah tidak ada itu adalah milik saya. Dengan berbagai argumen yang dia lakukan. Dan kemudian kepala suku berkata, ya betul, kamu benar. Lalu tidak lama kemudian adik daripada sang kakak datang juga kepada kepala suku. Dan dia berkata kepada kepala suku bahwa harta warisan yang dimiliki oleh orang tua mereka yang diwariskan kepada anak-anaknya itu juga adalah miliknya. Dengan berbagai argumen dia berkata, kepala suku berkata kepada sang adik, ya kamu benar. Setelah pergi kedua orang kakak beradik ini nih, kemudian istri kepala suku berkata, kamu gimana sih? Kamu berkata kepada sang kakak, benar. Sama adiknya juga benar. Kamu gimana? Lalu dia berkata juga kepada istrinya, kamu juga benar. Saudara-saudari, kalau seorang pemimpin seperti itu, saudara, repot juga loh saudara. Semua dia mengatakan benar, nggak ada yang salah saudara. Tuhan Yesus tidak demikian Bapak Ibu. Ya, dia bisa memilah orang yang tidak punya pendirian saudara. Apapun yang dikatakan orang selalu ia dibenarkan. Artinya itu adalah kepala suku tadi yang tidak dipercaya, dapat dipercaya karena kata-kata yang tidak dapat diandalkan. Maksud saya, ia tidak dapat dipercaya karena kata-katanya tidak dapat dipercaya. Saudara-saudari, tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Ia dapat dipercaya karena firman-Nya dapat diandalkan. Bagian kedua saudara, alasan kita kenapa kita dapat percaya kepada Kristus. Karena kasih-Nya dapat diandalkan saudara. Ya, tidak usah merasa gelisah tetapi percaya kepada Yesus. Karena yang kedua ini adalah kasih-Nya dapat diandalkan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itulah yang dikatakan di dalam ayat 2 sampai ke 3. Kalau ia mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib, hal itu karena kasih-Nya kepada kita. Itu sebabnya di ayat yang ketiga dikatakan, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudari, dengan berkata seperti itu, Yesus mengutarakan bahwa di dalam kasih-Nya, ia menjamin masa depan para murid-Nya. Ia bagaikan seekor Raja Wali yang terlebih dahulu menyiapkan sarang, ya sebelum ia bertelur dan mengerami telur tersebut. Sehingga ketika telur itu menetas, sang anak Raja Wali telah memiliki kepastian tentang tempat yang aman bagi dirinya. Seekor Raja Wali yang bertanggung jawab dan penuh kasih akan menyediakan masa depan bagi anak-anaknya. Demikian juga ya Tuhan Yesus kepada kita. Di dalam kasih-Nya ia menyediakan tempat di masa depan kita. Kasih-Nya dapat diandalkan. Ia dapat dipercaya. Saudara-saudari, itu sebabnya apapun yang terjadi dalam perjalanan kita di bumi ini, kita tahu di depan kita ada masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan menyediakan tempat bagi kita di rumah-Nya, di rumah Bapa di sorga. Yang ketiga saudara-saudari, kesetiaannya dapat diandalkan. Ya,
Bagian ketiga ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kesetiaannya itu ia berjanji bahwa ia akan datang kembali dan ia tidak pernah meninggalkan para muridnya. Tentang hal itu di dalam Yohanes 14 ayat ketiga dikatakan di situ, apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat aku berada, kamu pun berada. Ia tidak membiarkan kita, saudara. Ia berjanji bahwa ia akan datang kembali. Itulah kesetiaan daripada Tuhan Yesus. Di dalam kesetiaannya dia tidak akan pernah meninggalkan para murid-muridnya. Sesungguhnya ia senantiasa menyertai mereka. Penyertaannya itu ia lakukan untuk menghadirkan yaitu Roh Kudus yang senantiasa memenuhi para muridnya. Itu yang ia kerjakan di dalam kehidupan kita. Ia memberikan seorang penolong yang tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan, yaitu Roh Allah itu sendiri. Roh Kudus dia berikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu yang dicatat di dalam ayat 16 sampai dengan ayat 18 dikatakan begini. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Saudara-saudari, ini adalah satu janji dan dia memang dia tepati apa yang ia janjikan. Sekali lagi, dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Ia memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita senantiasa. Sampai ia datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kita dalam hal untuk menggenapi apa yang dia janjikan. Dan dia bawa kita kembali ke rumah Bapa di surga di mana ia tinggal. Saudara-saudari, kalau kita percaya bahwa melalui Roh Kudus, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Maka di dalam menghadapi hari esok kita akan tidak merasa khawatir ataupun gelisah. Karena sebagaimana kasih dan janjinya dapat diandalkan. Demikian juga kesetiaan Tuhan Yesus tidak perlu kita ragukan. Sekali lagi, jangan gelisah hatimu. Amin. Jangan gelisah hatimu. Kenapa saudara? Karena ia dapat diandalkan. Kasihnya dapat diandalkan. Dan kesetiaannya dapat diandalkan. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
setiamu Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah kuatku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Bapak Ibu saudara-saudari, di tengah situasi dan keadaan yang engkau hadapi saat-saat ini, baik dalam ekonomi, pekerjaan, usaha, pelayanan, studi, dan segala pergumulan demi pergumulan, situasi ekonomi politik yang saat ini tidak mengalami kepastian, dapat saja membuat hatimu gelisah. Namun satu hal, firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini mengingatkan kita perkataan Tuhan Yesus. Dia berkata, janganlah gelisah hatimu. Mengapa Ia berkata demikian? Karena Ia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Ia berkata, percayalah kepada Bapa dan percaya jugalah kepada Aku. Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Dia adalah Allah yang sanggup, penuh kuasa, dan tak ada satupun yang membatasi kuasanya. Tidak hanya Ia penuh kuasa, tapi juga kasih-Nya. Ia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Ia memberikan seorang penolong dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu Roh Kudus. Ia akan terus menuntun dan memimpin kita. Dia akan tetap memberikan kekuatan di dalam hidup kita untuk melewati ketidakpastian yang ada ini. Dan dengan kesetiaannya, Ia akan kembali untuk membawa kita ke rumah Bapa di sorga. Perjalanan kita adalah bagai seorang perantau. Itu bukan tempat yang menetap, tetapi hanya tempat sebagai transit saja. Pada waktunya Ia akan sampai membawa kita kepada tujuannya. Sebagaimana tadi yang saya ceritakan, ada tujuan
saya dan istri dan anak saya menanti mereka di satu kota. Dan akhirnya sekalipun perjalanan yang penuh dengan penantian, pengharapan, tapi akhirnya mereka juga tiba dan berjumpa dengan saya. Demikian juga Tuhan menanti kita. Dan Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan pada waktu penantian kita kepada Dia, Dia akan kembali untuk menjemput kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kalau hatimu saat ini mengalami kegelisahan, kecemasan karena melihat masa depanmu, oleh karena keadaan yang tak pasti ini, biar engkau alihkan sekali lagi perhatianmu bukan kepada keadaan yang engkau hadapi, bukan kepada kekuatan dan kemampuanmu, tetapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kenapa Dia dapat diandalkan, saudara? Karena adalah Dia pribadi yang dapat dipercaya. Dia kasihnya dapat diandalkan dan kesetiaannya dapat diandalkan. Bila engkau taruh tanganmu di atas dada dan engkau berkata, Tuhan, karena Engkau yang berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa dan juga kepada aku. Maka hari ini aku tetap percaya kepada Engkau. Aku mengandalkan Engkau. Apapun keadaan yang aku hadapi, aku percaya Engkau tidak pernah membiarkanku. Engkau tidak meninggalkan aku seperti anak yatim piatu. Tetapi Engkau berikan aku seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itu terus bersama dengan aku, menguasai hati dan pikiranku, sehingga kegelisahan jauh dari hidupku. Aku percaya Tuhan, bahwa pada waktunya Engkau akan kembali menjemput kami, menjemput saya, untuk membawa aku kemana tempat yang Engkau sediakan, yaitu di rumah Bapa di surga. Tuhan telah Engkau sediakan tempat yang terbaik bagiku. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, pribadi yang patut diandalkan, karena Engkau adalah kasih-Mu yang hebat, karena kesetiaan dan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Berjumpa dengan kami di MDC News. Berikut info sepekan. Seluruh kegiatan kesan akan digabungkan di dalam acara doa mengalami baptisan Roh Kudus yang diadakan selama 10 hari
dimulai dari tanggal 30 Mei sampai 8 Juni 2025, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu bisa men-follow akun Facebook dan Instagram GKP BMDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita dan saya hanya mengingatkan kembali bahwa selama 10 hari kita akan melakukan doa bersama di sini untuk mengalami baptisan Roh Kudus dan karenanya Bapak Ibu diundang untuk hadir dalam acara yang dimaksud. Yang kedua, hari Minggu tanggal 1 Juni nanti akan ada penabisan panitia pembangunan yang sudah kita sudah dibentuk setelah Pak Adrian Bong mengundurkan diri. Ya, ada pengurus baru atau dalam kepanitiaan baru. Jadi hari Minggu ini akan mereka didoakan dan kita terus dukung di dalam doa. Hari ini ada beberapa orang saja yang akan pertemuan untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Demikian saja yang menjadi perhatian kita terus berdoa di dalam pembangunan ini dan juga kepada panitia yang sudah terbentuk. Mari kita kembali bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah kita. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, ya Tuhan Allah yang hidup, yang telah menyatakan kasih kuasa dan kesetiaan-Mu dari waktu ke waktu di dalam hidup kami. Dan sampai kepada kesudahan zaman, Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan. Sungguh Engkau adalah Allah yang melakukan perkara-perkara yang hebat di dalam kehidupan kami. Di tengah dunia yang tidak pasti ada kepastian di dalam Engkau. Ketika kami menaruh seluruh harapan kami kepada Engkau dan kami berserah percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih buat hari ini diberikan kami kesempatan untuk datang memuji menyembah Engkau. Mengingat akan pesan-pesan-Mu di dalam kehidupan kami. Setelah Engkau kembali ke rumah Bapa di sorga. Bahwa Engkau ya Tuhan tetap menyertai kami. Dan Engkau akan kembali untuk menjemput kami, membawa kami ke rumah Bapa di mana Engkau berada. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Biarlah Engkau terus meneguhkan dan menguatkan kami dalam menjalani hari-hari yang ada di depan ini. Sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan.
Kami akan mengakhiri ibadah ini, kami pulang. Kami percaya kesetiaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami akan terus Tuhan nyatakan dan bahkan Engkau memberkati hidup kami. Itu sebabnya kami mengangkat 12 tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang Engkau buat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat pagi teman-teman.